Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Malam itu jatuh pada hari Rabu waktu Iran. Sebuah malam yang, dari kalender keagamaan, dikenal sebagai Nimes Saban, malam ke-15 bulan Saban dalam penanggalan Islam. Di banyak wilayah Iran, malam ini bukan sekadar pergantian hari, tetapi penanda datangnya salah satu momen religius paling penting dalam tradisi Syiah. Sejak matahari tenggelam, suasana di berbagai kota besar Iran mulai berubah. Jalan-jalan utama dan kawasan pemukiman tampak lebih terang dari biasanya. Cahaya lampu hias menyala di banyak sudut kota, menciptakan suasana yang berbeda dari malam-malam lain dalam kalender. Bukan suasana hiruk-pikuk yang tergesa, melainkan nuansa perayaan religius yang terasa tertib dan penuh antusiasme. Pada malam Nimes Saban ini, jutaan warga Iran turun ke ruang-ruang publik untuk merayakan kelahiran Imam Mahdi. Perayaan tersebut berlangsung serentak di berbagai kota, melibatkan masyarakat dari beragam latar belakang. Keluarga, anak-anak, orang tua, hingga generasi muda terlihat larut dalam suasana yang sama, suasana peringatan keagamaan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial Iran. Nimes Saban sendiri dikenal luas sebagai salah satu hari besar umat Syiah. Tanggal ini diperingati sebagai hari kelahiran Imam Mahdi, sosok yang dalam keyakinan Syiah Imamiyah diakini sebagai imam ke-12. Oleh karena itu, malam Nimes Saban memiliki posisi khusus dalam kalender keagamaan, bukan hanya sebagai peristiwa simbolik, tetapi sebagai momen spiritual yang dinanti setiap tahun. Di berbagai kota, perayaan berlangsung dengan suasana yang relatif seragam, cahaya, kebersamaan, dan ekspresi kegembiraan religius. Banyak warga keluar rumah sejak malam hari, bukan untuk sebuah acara tunggal, melainkan untuk menjadi bagian dari peringatan kolektif yang dirasakan bersama. Tidak ada satu titik pusat yang mendominasi pemberitaan pada malam ini, yang terlihat justru gambaran nasional tentang bagaimana sebuah peringatan keagamaan dirayakan secara luas. Bagi masyarakat Iran, malam Nimes Saban bukanlah peristiwa yang datang tiba-tiba. Ia telah menjadi bagian dari ritme tahunan kehidupan beragama. Setiap tahun, pada malam yang sama, suasana serupa kembali terasa. Lampu-lampu kembali dinyalakan, ruang publik kembali dipenuhi, dan peringatan kelahiran Imam Mahdi kembali dirayakan dengan cara yang hampir sama, dari generasi ke generasi. Perayaan ini tidak dipahami sebagai acara hiburan semata, melainkan sebagai ekspresi kegembiraan religius. Kehadiran jutaan orang di berbagai kota mencerminkan besarnya arti momen ini bagi umat Syiah di Iran. Tanpa perlu pengumuman besar atau seruan terbuka, masyarakat seolah telah memahami bahwa malam tersebut adalah malam yang istimewa. Dalam konteks keagamaan, Nimes Saban dipandang sebagai waktu untuk mengingat sosok Imam Mahdi dan makna yang melekat pada kelahirannya. Karena itu, peringatan ini selalu disertai dengan suasana yang hikmat sekaligus penuh harapan. Meski diekspresikan melalui cahaya dan keramaian, esensinya tetap berada pada peringatan religius yang telah lama menjadi bagian dari identitas umat Syiah. Malam Rabu itu pun berlalu dengan gambaran yang hampir seragam di banyak wilayah Iran. Kota-kota yang terang, masyarakat yang berkumpul, dan suasana perayaan yang menunjukkan betapa besarnya arti Nimes Saban dalam kehidupan keagamaan nasional. Sebuah peringatan tahunan yang kembali menghadirkan jutaan orang dalam satu kesadaran yang sama, bahwa malam tersebut adalah malam untuk mengenang kelahiran Imam Mahdi, sebagaimana telah dilakukan selama bertahun-tahun sebelumnya. Di ibu kota Teheran, lapangan Valias menjadi salah satu titik paling menonjol. Sejak malam hari, area ini dipenuhi manusia dari berbagai penjuru kota. Arus kedatangan tidak berhenti dalam hitungan jam, melainkan terus mengalir, membentuk lautan manusia yang memadati ruang terbuka tersebut. Dari sudut pandang atas, kerumunan terlihat menyatu dengan cahaya lampu dan dekorasi yang menghiasi area sekitar, menciptakan gambaran visual yang mencerminkan besarnya perayaan. Lampu-lampu hias dipasang di sepanjang area publik, memantulkan cahaya ke wajah-wajah yang datang dengan tertib. Tidak tampak kepanikan atau dorong-dorongan, meski jumlah orang yang hadir sangat besar. Pergerakan massa berjalan perlahan, teratur, dan terpantau. Banyak keluarga datang bersama, sementara kelompok-kelompok lain terlihat berkumpul dalam barisan yang rapi, mengikuti alur ruang yang tersedia. Di luar Teheran, perhatian publik juga tertuju pada kota Qom, yang pada malam itu kembali menjadi salah satu pusat utama peringatan. Masjid Jamkaran dipadati oleh jamaah sejak malam hari. Area di sekitar masjid dipenuhi peziarah dan masyarakat yang datang untuk mengikuti rangkaian peringatan. Kerumunan terlihat meluas hingga ke area-area penyangga, menunjukkan besarnya daya tarik lokasi ini dalam konteks perayaan Nimes Saban. Cahaya dekorasi menghiasi lingkungan sekitar, berpadu dengan pencahayaan masjid yang tampak menonjol di tengah gelapnya malam. Dari berbagai sudut,
Tampak barisan manusia bergerak perlahan memasuki area utama, sementara sebagian lainnya memilih bertahan di ruang terbuka di sekitarnya. Skala kehadiran ini menjadikan Masjid Jamkaran sebagai salah satu titik paling padat dalam perayaan malam tersebut. Selain itu, Musala Imam Khomeini di Teheran juga menjadi lokasi penting dalam rangkaian perayaan. Tempat ini menampung ribuan hingga jutaan warga yang hadir lebih awal untuk mengikuti kegiatan peringatan. Ruang yang luas dimanfaatkan secara maksimal, dengan pengaturan massa yang terlihat terstruktur. Barisan manusia memenuhi area dalam dan sekitar musala, menciptakan suasana yang serupa dengan pertemuan keagamaan berskala nasional. Gambaran visual dari ketiga lokasi tersebut menunjukkan satu kesamaan. Perayaan berlangsung dalam skala yang sangat besar, namun tetap tertib. Lautan manusia tidak berubah menjadi kekacauan, melainkan bergerak dalam ritme yang teratur. Lampu-lampu hias dan pencahayaan publik memperkuat kesan bahwa peringatan ini telah dipersiapkan dengan matang. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan acara sebesar ini, aparat keamanan Iran menerjunkan sekitar 10.000 personel kepolisian. Kehadiran mereka tersebar di berbagai titik strategis, mengatur arus manusia, menjaga ketertiban, dan memastikan perayaan berlangsung tanpa gangguan. Pengamanan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari peringatan berskala nasional yang melibatkan jutaan orang di ruang publik. Langkah pengamanan tersebut bukan respons mendadak, melainkan prosedur rutin yang diterapkan setiap tahun. Dengan jumlah massa yang besar dan lokasi yang tersebar, kehadiran aparat dalam jumlah signifikan menjadi kebutuhan logis. Hal ini menegaskan bahwa perayaan Nimes Saban bukan fenomena insidental, melainkan agenda tahunan yang telah lama menjadi bagian dari kalender nasional Iran. Dari Teheran hingga Qom, pola yang sama terlihat berulang. Lokasi-lokasi utama dipenuhi manusia, dekorasi lampu menyala di berbagai sudut, dan pengamanan berjalan beriringan dengan jalannya perayaan. Tidak ada satu titik yang berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung dalam satu peringatan kolektif yang berlangsung serentak. Skala perayaan ini juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi. Kehadiran jutaan orang bukan hasil mobilisasi mendadak, melainkan cerminan dari tradisi yang telah mengakar. Setiap tahun, masyarakat Iran telah mengetahui kemana mereka akan pergi dan bagaimana peringatan ini berlangsung. Pola tersebut berulang dengan konsistensi yang hampir sama, menandakan bahwa Nimes Saban telah menjadi bagian dari ritme sosial dan keagamaan nasional. Perayaan di ruang-ruang besar seperti Lapangan Valias, Masjid Jamkaran, dan Musala Imam Khomeini memperlihatkan bagaimana ruang publik dimanfaatkan untuk menampung ekspresi religius kolektif. Ketiga lokasi ini berfungsi sebagai titik temu, tempat masyarakat dari berbagai latar belakang berkumpul dalam satu momen yang sama. Tidak ada tanda bahwa peringatan ini bersifat spontan atau tidak terencana. Justru sebaliknya, segala aspek, dari pencahayaan, pengaturan massa, hingga pengamanan, menunjukkan tingkat kesiapan yang tinggi. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa perayaan Nimes Saban merupakan agenda tahunan yang telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Dengan skala yang demikian besar, perayaan ini menjadi salah satu peristiwa keagamaan paling menonjol dalam kalender Iran. Jutaan orang, berbagai kota, dan sejumlah lokasi utama terlibat secara bersamaan. Gambaran ini menjawab dua pertanyaan utama yang muncul dari malam peringatan tersebut. Di mana perayaan berlangsung, dan seberapa besar skala yang tercipta. Dari pusat ibu kota hingga kota-kota penting lainnya, perayaan Nimes Saban hadir sebagai peristiwa nasional yang terorganisir, tertib, dan berulang setiap tahun. Sebuah peringatan yang tidak muncul secara tiba-tiba, tidak pula berlangsung dalam ruang terbatas, melainkan menyebar luas dan melibatkan jutaan umat dalam satu rangkaian perayaan yang sama. Dari perayaan yang berlangsung luas dan terorganisir itu, perhatian kemudian bergeser ke sosok yang menjadi pusat dari seluruh rangkaian peringatan tersebut. Dalam keyakinan Syiah Imamiyah, Imam Mahdi dikenal sebagai Imam ke-12, sosok terakhir dalam garis kepemimpinan para imam yang diakini sebagai penerus ajaran Nabi Muhammad melalui jalur Ahlul Bait. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Hasan al-Askari, dan ia dipandang bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan figur sentral dalam teologi Syiah. Keyakinan utama yang membedakan Imam Mahdi dari tokoh-tokoh lainnya adalah konsep kegaiban. Umat Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi tidak wafat, melainkan berada dalam keadaan gaib, tidak tampak secara fisik di tengah manusia, atas kehendak Tuhan. Keadaan ini bukan dipahami sebagai penghilangan tanpa tujuan, tetapi sebagai bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Dalam pandangan ini, kegaiban bukan akhir dari peran Imam Mahdi, melainkan fase panjang sebelum kemunculan kembali. Ia diakini akan muncul pada waktu yang ditentukan Tuhan, bukan oleh perhitungan manusia, bukan pula oleh kondisi politik atau sosial tertentu. Konsep ini menempatkan kemunculan Imam Mahdi sepenuhnya di ranah ketetapan ilahi. Umat Syiah meyakini bahwa ketika Imam Mahdi muncul kembali, ia akan membawa misi besar, menegakkan keadilan,
menghadirkan perdamaian, dan menghapus berbagai bentuk kezaliman yang merajalela di dunia. Misi ini tidak dipahami secara sempit, melainkan sebagai pemulihan tatanan moral dan keadilan yang dianggap telah rusak. Karena itu, Imam Mahdi dalam keyakinan Syiah bukan figur spektakuler yang digambarkan melalui sensasi atau ramalan detail. Ia lebih sering dipahami sebagai simbol harapan akan keadilan yang sempurna, keadilan yang tidak memihak, dan keadilan yang berpihak pada kemanusiaan. Keyakinan ini hidup berdampingan dengan realitas dunia yang penuh ketimpangan, konflik, dan ketidakpastian. Penantian terhadap Imam Mahdi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Ia tidak selalu diekspresikan dalam bentuk wacana publik yang keras, melainkan hadir dalam doa, harapan, dan refleksi pribadi. Bagi banyak umat Syiah, penantian ini adalah bagian dari iman, bukan agenda yang harus diwujudkan secara aktif oleh manusia. Penting untuk dipahami bahwa perayaan yang dilakukan umat Syiah bukanlah klaim bahwa Imam Mahdi telah muncul atau akan segera muncul. Perayaan tersebut secara tegas dimaknai sebagai peringatan kelahiran, bukan pengumuman kemunculan. Perbedaan ini sangat krusial dalam memahami konteks keagamaan yang menyertainya. Dalam tradisi Syiah, memperingati kelahiran para imam merupakan bentuk penghormatan dan pengingat akan nilai-nilai yang mereka bawa. Untuk Imam Mahdi, peringatan kelahiran ini sekaligus menjadi penguatan ingatan kolektif tentang peran dan misinya dalam keyakinan umat. Namun ingatan itu tidak diarahkan pada spekulasi waktu, melainkan pada pemahaman makna. Keyakinan tentang Imam Mahdi juga berkembang dalam kerangka teologi yang relatif konsisten selama berabad-abad. Tidak ada satu otoritas tunggal yang berhak menentukan kapan atau bagaimana kemunculan itu akan terjadi. Hal ini membuat penantian terhadap Imam Mahdi bersifat terbuka, panjang, dan tidak terikat pada satu generasi tertentu. Bagi umat Syiah, penantian ini bukan sekadar menunggu peristiwa masa depan, tetapi juga menjadi bagian dari cara memaknai kehidupan saat ini. Konsep keadilan yang diharapkan dari Imam Mahdi seringkali menjadi tolok ukur moral dalam melihat realitas sehari-hari. Apakah dunia berjalan adil? Apakah kekuasaan digunakan secara benar? Dan apakah manusia masih memiliki kepedulian terhadap sesama? Dalam konteks ini, Imam Mahdi hadir bukan sebagai figur yang terus-menerus dibicarakan secara verbal, tetapi sebagai referensi moral yang diam-diam bekerja dalam kesadaran kolektif umat. Ia menjadi titik harapan yang tetap dijaga, meski tidak selalu disebutkan secara eksplisit. Tradisi Syiah juga menekankan bahwa kemunculan Imam Mahdi tidak akan terjadi karena desakan manusia. Tidak ada ritual tertentu yang diakini dapat memanggil kemunculan tersebut. Semua kembali pada kehendak Tuhan, sebuah prinsip yang membuat penantian ini bersifat pasif secara tindakan, tetapi aktif secara spiritual. Karena itu, peringatan kelahiran Imam Mahdi lebih banyak diisi dengan doa, kebersamaan, dan penguatan ikatan sosial. Ia tidak diarahkan untuk membangun ekspektasi berlebihan atau klaim-klaim besar. Justru sebaliknya, peringatan ini menjadi pengingat bahwa keadilan sejati masih menjadi harapan yang belum sepenuhnya terwujud. Dalam perspektif jurnalistik dan edukatif, memahami Imam Mahdi dalam keyakinan Syiah berarti memahami kerangka iman yang menempatkan harapan dan kesabaran sebagai dua pilar utama. Sosok ini tidak hadir sebagai alat mobilisasi politik, melainkan sebagai figur teologis yang keberadaannya melampaui dinamika zaman. Penantian panjang ini telah berlangsung lintas generasi. Dari satu masa ke masa lain, keyakinan terhadap Imam Mahdi tetap hidup, meski konteks sosial dan politik terus berubah. Hal ini menunjukkan bahwa sosok Imam Mahdi tidak dilekatkan pada satu situasi tertentu, tetapi pada gagasan universal tentang keadilan dan perdamaian. Dengan demikian, memahami Imam Mahdi dalam keyakinan Syiah bukan soal memperdebatkan kapan ia akan muncul, melainkan memahami mengapa keyakinan terhadapnya tetap bertahan. Ia adalah figur yang berdiri di antara iman, harapan, dan kesadaran moral umat, menjadi pusat dari penantian panjang yang terus dijaga hingga hari ini. Dalam tradisi Syiah di Iran, Nimes Saban menempati posisi khusus sebagai momen religius yang syarat makna. Peringatan ini tidak diarahkan pada perayaan individual, melainkan pada pengalaman bersama. Doa-doa dipanjatkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk keadaan umat secara keseluruhan. Harapan yang dibawa bukan harapan instan, melainkan harapan jangka panjang yang tertanam dalam kesadaran keagamaan. Doa menjadi elemen utama dalam peringatan ini. Umat berkumpul untuk membaca doa-doa yang telah diwariskan secara turun-temurun, memohon perlindungan, kedamaian, dan perbaikan keadaan dunia. Doa-doa tersebut dibacakan dalam suasana yang tenang, tertib, dan penuh kehusyukan. Tidak ada tuntutan emosional berlebihan, melainkan penekanan pada kehadiran batin. Selain doa, Nimes Saban juga dimaknai sebagai momentum memperkuat harapan. Harapan ini tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata besar, tetapi tercermin dalam sikap dan kebersamaan.
Banyak orang datang dengan perasaan yang sama, ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dalam konteks ini, peringatan tersebut menjadi ruang kolektif untuk berbagi rasa optimisme dan ketenangan. Kebersamaan menjadi unsur penting lainnya. Nimes Saban mempertemukan berbagai lapisan masyarakat tanpa sekat sosial yang mencolok. Perbedaan latar belakang, usia, dan status melebur dalam satu ruang peringatan. Interaksi yang terjadi bersifat sederhana, namun bermakna, saling berbagi makanan, minuman, dan senyum. Hal-hal kecil ini membentuk suasana yang khas dan berulang setiap tahun. Dalam konteks budaya Iran, peringatan Nimes Saban juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Tradisi berbagi menjadi praktik yang umum dilakukan. Masyarakat dengan sukarela membagikan makanan ringan, permen, dan minuman kepada sesama. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk kegembiraan bersama sekaligus amal sosial. Kegiatan semacam ini memperlihatkan bagaimana peringatan religius terhubung langsung dengan kehidupan sehari-hari. Masjid Jamkaran memiliki peran khusus dalam rangkaian tradisi ini. Setiap tahun, tempat ini menjadi pusat utama peringatan Nimes Saban dan menarik kehadiran umat dari berbagai wilayah. Keberadaan Masjid Jamkaran dalam peringatan tahunan ini bukan hanya karena faktor geografis, tetapi juga karena nilai historis dan simbolis yang melekat padanya dalam tradisi Syiah. Sebagai pusat peringatan tahunan, Masjid Jamkaran telah menjadi bagian penting dari lanskap keagamaan Iran. Aktivitas yang berlangsung di sana mengikuti pola yang relatif konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peringatan Nimes Saban bukan fenomena baru atau insidental, melainkan tradisi yang telah mapan dan terorganisir. Nilai budaya dari peringatan ini diakui secara resmi. Masjid Jamkaran tercatat sebagai salah satu warisan budaya nasional Iran, menandakan bahwa peran tempat tersebut melampaui fungsi keagamaan semata. Ia juga dipandang sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah masyarakat Iran, khususnya dalam konteks tradisi Syiah. Pengakuan sebagai warisan budaya nasional menunjukkan bahwa peringatan Nimes Saban tidak hanya dilihat dari sisi ritual, tetapi juga dari aspek sosial dan historisnya. Tradisi ini dipahami sebagai bagian dari kehidupan kolektif yang terus dijaga dan diwariskan. Negara memandangnya sebagai ekspresi budaya yang hidup dan relevan, bukan sekadar peninggalan masa lalu. Setiap tahun, peringatan Nimes Saban kembali digelar dengan pola yang serupa namun tetap dinamis. Jumlah umat yang hadir mencerminkan besarnya antusiasme dan keterlibatan masyarakat. Kehadiran jutaan umat Syiah dalam peringatan ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih memiliki daya tarik dan makna yang kuat di tengah perubahan zaman. Perayaan ini tidak diarahkan untuk membangun sensasi atau ekspektasi berlebihan. Tidak ada klaim-klaim besar yang disampaikan secara terbuka. Fokus tetap pada peringatan kelahiran dan nilai-nilai yang menyertainya. Sikap ini mencerminkan pendekatan keagamaan yang relatif stabil dan terukur. Dalam sudut pandang dokumenter, Nimes Saban di Iran dapat dilihat sebagai contoh bagaimana tradisi keagamaan dijalankan secara berkelanjutan. Ia menjadi ruang di mana iman, budaya, dan kehidupan sosial saling berkelindan tanpa harus saling menegasikan. Perayaan ini hidup bukan karena dorongan sesaat, melainkan karena diterima dan dirawat oleh masyarakat. Makna peringatan ini juga terletak pada kontinuitasnya. Dilakukan setiap tahun, diikuti oleh jutaan umat, dan dijalankan dengan pola yang relatif konsisten, Nimes Saban menjadi penanda waktu yang penting dalam kalender keagamaan Syiah. Ia menjadi momen yang dinanti, bukan karena kejutan, tetapi karena kedekatan emosional yang telah terbangun lama. Bagi banyak umat, kehadiran dalam peringatan ini merupakan bagian dari rutinitas spiritual. Tidak selalu disertai ekspektasi khusus, tetapi dijalani sebagai bentuk kesetiaan pada tradisi. Kehadiran tersebut memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas dan keyakinan yang dianut. Dalam lanskap keagamaan Iran, Nimes Saban menempati posisi yang relatif stabil. Ia tidak diperdebatkan, tidak dipolitisasi secara terbuka, dan tidak diposisikan sebagai alat klaim. Justru kekuatannya terletak pada kesederhanaan dan keterulangannya. Melalui peringatan ini, umat Syiah di Iran menegaskan kembali nilai-nilai dasar yang mereka pegang. Doa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, harapan sebagai energi spiritual, dan kebersamaan sebagai fondasi kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut hadir tanpa perlu penjelasan berlebihan, karena telah menjadi bagian dari praktik sehari-hari. Dengan demikian, tradisi Nimes Saban tidak berdiri sebagai peristiwa terpisah, melainkan sebagai bagian hidup dari tradisi keagamaan Iran. Ia terus berlangsung, diikuti jutaan umat setiap tahun, dan dijaga sebagai warisan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan harapan ke depan dalam bingkai keimanan dan kebersamaan.